Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami percaya bahwa pada hari ini Putra Tunggal-Mu penebus kami telah naik ke surga. Curahkanlah rahmat-Mu agar hati kami pun selalu terarah ke surga. Semoga bacaan-bacaan yang akan kami dengarkan dan renungan yang akan kami dengarkan juga sungguh membuat hati kami terbuka untuk mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami pun diikut sertakan dalam kenaikan Yesus dan terangkat bersama Dia ke surga. Demi Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus hari ini berisi tentang perintah untuk memberitakan Injil. Misi perutusan para murid Yesus ialah: pertama, pergilah; kedua, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan; dan ketiga, ajarlah mereka melakukan segala yang diajarkan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita renungkan ketiga perintah ini. Perintah pertama, pergilah. Pergilah berarti kita harus keluar dari zona nyaman diri sendiri dan bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mewartakan, untuk menjumpai orang lain. Kita harus selalu siap untuk mewartakan kabar gembira. Perintah kedua adalah menjadikan semua bangsa muridku. Kita mewartakan kabar gembira agar orang yang mendengar menjadi percaya, bertobat, dan menjadi murid Tuhan. Murid Tuhan akan hidup dalam cinta kasih, persaudaraan, dan pengampunan. Kesediaan untuk menjadi murid Tuhan diungkapkan dengan kesediaan untuk dibaptis. Tugas ini tentu tidak mudah.
Tugas ini menuntut kesaksian hidup yang baik dari diri kita sebagai seorang beriman. Kita selayaknya berusaha agar dengan melihat perbuatan kita yang baik, orang lain akan memuliakan Bapa kita yang di surga dan percaya kepada Yesus Anaknya. Perintah ketiga ialah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah Yesus adalah kasih. Yang harus diajarkan adalah kasih Allah yang sungguh luar biasa kepada manusia. Ia mengasihi kita, maka kita pun harus hidup dalam kasih. Untuk melaksanakan ketiga perintah yang diberikan Tuhan ini tentu saja tidak mudah. Ada banyak tantangan, tetapi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut, cemas, dan ragu. Karena Yesus yang mengutus kita untuk menjalankan misinya ini akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Kita perlu memiliki iman dan semangat militan untuk mengasihi Yesus dan menjalankan tugas perutusan kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini kita sudah dapat melaksanakan ketiga perintah itu dengan cara yang sederhana, walau tidak mudah. Misalnya dengan berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik. Kita pun dapat melaksanakan ketiga perintah ini dengan mengekspresikan iman kita. Misalnya dengan membuat tanda salib pada waktu makan dimanapun kita berada. Kita harus berani keluar dari zona nyaman diri kita sendiri untuk menjadi misionaris-misionaris di tengah-tengah masyarakat. Tentu akan ada tantangannya, kesulitan, penolakan, penderitaan. Tapi kita harus tetap percaya, jaminan kita satu-satunya adalah Kristus sendiri. Ia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberkati. Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, semoga dengan merayakan hari raya kenaikan Putramu Yesus Kristus ke surga, kami menjadi lebih berani untuk memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah. Semoga kami sungguh berusaha membangun kerajaan Allah supaya semua orang, terlebih mereka yang miskin dan tertindas, dapat mengalami kesejahteraan lahir dan batin demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi
tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.